Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para kiai, Kiai Supandi utaminipun, para jamaah, monggo maos Fatihah kanthi niat mugi-mugi ilmu mungkin saged manfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Menawi ingkang nembe rawuh dereng angsal kitab, monggo pados sewa tasik turah atau yang nyekel rangkep diparingi koncone setunggal. Ingkang mboten saged maos santri kula beto terjemahan, monggo urusan piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Lamsul mar'atil ajnabiyah. Hukum tentang menyentuh perempuan lain. Panggil betul. Lamsul mar'atil ajnabiyah. Hukum menyentuh, memegang perempuan lain, alias bukan mahram. NU mengikuti fatwa yang membatalkan wudu. Nggih. Sebagian konco di luar NU memilih fatwa enggak opo-opo. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, terus wa aydiyakum ilal marafiq, terus wamsahu biru'usikum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah terlebih dulu wajahmu, tanganmu sampai siku, usap kepalamu, basuh kaki. Niku perintah napa niku? Halo, perintah napa niku? Wudu niku menyangkut hadas besar napa kecil? Kecil. Nah, kuncinya jangan ngelamun. Dari awal ayat ini membahas hadas kecil, tidak membahas hadas besar. Tapi kalau konteks umum sama sekali tidak bisa ditafsirin jima. Contoh, aku jan terus perusahaan Joko wudu loh mas. Arep budal ning pasar ya wudu. Dilalah pas numpak mikrolet dadak kedemek wong wedok. Numpak mikrolet di depan umum kedemek wong wedok. Kalimat kedemek niku maknane demek napa jimat? Kena dimaknani jimat napa mboten? Mboten sama sekali. Jadi kata-kata demek itu kalau konteks umum tidak bisa ditafsirin jimat. Baru bisa ditafsirin jimat kalau konteksnya memang khusus, konteks ranjang. Ayat ini para rawuh konteks umum, khitab am. Ayat ini sama sekali bukan konteks ranjang. Monggo aja nglamun, tak baleni maneh. Hei wong-wong sing padha iman, tak baleni. Hei wong-wong sing padha iman, nek sira kabeh arep salat wudu. Itu konteks umum napa khusus suami istri ngoten? Umum dah. Nah, karena ayat ini konteks umum, khitab am, maka ojo ngeres-ngeres. Lamastum demek wong wedok ojo dimaknani jima, gak connect blas mas. Halo, nyambung mboten jenengan iki?
Lain kalau kontak-kontak suami istri. Itu biasanya Quran demek itu dimaknani jima tentang cerai. Wa idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Nek sira kabeh menceraikan istri-istrimu, monggo niku mbayi mrene. Penarak teng mriki mbayi. Nek sampean kabeh menceraikan istrimu sebelum sempat mau demek, apa maksudnya? Jadi demek ini dimaknani jima, monggo. Memang konteksnya konteks suami istri. Contoh malih, walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Suami yang mendihar istrinya lalu getun, maka dia wajib memerdekakan budak sebelum menyentuh istrinya. Apa maksudnya? Wajib merdekane budak dhisik sadurunge jima. Kenapa nyentuh dimaknai jima? Memang konteksnya suami istri. Lah dalam ayat wudu ini konteksnya bukan suami istri, makane demek ojo dimaknani jima. Meden dil meden. Nomor 3, niki ilmu yang menyangkut ilmu saya, memilih diksi. Allah itu dalam memilih memasang kata aja digawe bengung mas, gak enak. Pas, jadi benar-benar dipilihkan kata yang pas. Contoh, lek demek kuwi maknane jima, dipilihne fi'il sing ana tasdite. Dalam bab cerai mau tamassu, sebelum kamu menyentuh maknane jima. Nah, karena menyentuh di sini maknanya jima, maka dipilihkan fi'il sing ana tasdite tamassu. Dalam bab zihar, demek maknanya juga jima. Makanya dipilihkan fi'il sing ana tasdite min qabli an yatamassa. Sedangkan di bab wudu ini, karena maksudnya demek ngono tok, orang jima, maka tidak perlu dipilihkan fi'il yang ada tasdidnya. Lande mawon lamastum. Dan secara umum jima iku lek mboten ditasdid nggih mboten saged. Kenapa? Makanya demek yang dimaknani jima oleh Allah dipilihkan fi'il sing ono tasdite. Tasdid itu maknanya menekan kuat. Clear nggih? Mohon. Ngajine alon-alon mawon sing penting paham. Wa rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tafaqqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fatahassastu fa idza huwa raqi'un aw sajidun. Suatu malam saya kehilangan Kanjeng Nabi, lalu saya gerayah-gerayah, berarti lampu mati dah, gerayah-gerayah. Tiba-tiba Nabi itu sedang ruku atau sedang sujud. Ngeten para rawuh. Beberapa orang di luar NU menjadikan hadis ini dalil demek-demekan suami istri itu enggak batal. Ini bukti ini Nabi pas tahajud
digerayangi Siti Aisyah, kedemek itu tetap melanjutkan sholat. Berarti istri demek suami nggak batal. Nurut konco di luar NU ngoten itu. Terus kita jawab, hadis ini mutorid, nggak sabit, nggak memberi pemaknaan yang pasti. Mengapa? Karena Aisyah niku namung gerayah-gerayah lampu mati. Aisyah pun juga nggak tahu secara pasti pas tak demek mau pas rukuk tah atau pas sujud. Andai kedemek itu pas rukuk, sangat mungkin sing kedemek niku jubai. Barulah mungkin keutik delamaane kalau kedemek pas sujud. Tapi kan ini nggak memberi kepastian. Wong Aisyah sendiri ragu kok wong lampu mati. Ya mbuh ya tak demek iku apa pas ruku, apa pas sujud. Senyampang dalil ini nggak memberi kepastian. Ayo kembali kepada yang lebih pasti, ayat Quran. Lamastumun nisa. Paham? Lalu ada juga yang dalil pakai hadis nomor 2. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i. Kanjeng Nabi itu mencium sebagian dari istri-istrinya. Mari mencium istrinya itu lo terus ngimami tanpa wudu. Summa kharaja ila salat walam yatawadda. Lalu Nabi keluar dari rumah menuju salat ngimami tanpa dia berwudu. Berarti rapopo ngambung bojo. Beberapa ustadz di luar NU lek ceramah nggak meniki, nggak popo. Wong Nabi arep ngimami yo ngambung bojone. Kenapa kita nggak pakai ini sebagai dalil? Wada'afahul Bukhari. Kita nggak menjadikan dalil karena dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari. Paham ya? Bisa dilihat di Bulughul Maram halaman 16 atau nomor urut 76. Sampai di sini clear? Nah, secara umum fatwa yang dipakai NU demekan lanang wedok padha gedene lain mahram batal wudu. Perkara situasi tertentu pindah madhab itu boleh, itu urusan lain. Masalah-masalah kasuistik jangan dijadikan dalil umum, digeneralisir. Dalil umumnya pakai dalil umum. Masalah kasuistik ya pakai dalil yang sifatnya kasus. Nomor konco-konco di luar NU khususnya yang salafi, beberapa punggawa-punggawonya PKS salafi, itu kalau praktek wudu mengajarkan wudu, itu ngusap kepalanya sekali tok. Dan ngusap telinganya tidak ngambil air lagi. Langsung dari ngusap kepala langsung ngusap telinga. Itu biasanya mereka begitu. Bagi kami itu enggak nemen-nemen. Tapi sing rodok nemen, ono sing ceramah, ngusap sirah ping 3 kuwi malah bid'ah sesat. Sementara lek kita nggih sedaya sunate ping 3. Mana dalilnya? Natbu ghusli au mashi a'dha'il wudu. Disunahkannya membasuh atau mengusap gauto wudu salasan masing-masing 3. Wa mashil udhunaini bima'in jadid. Dan sunnah ngusap kuping dengan air baru, bukan sisa ngusap kepala. Rawa Muslim telah meriwayatkan si Imam Muslim, tentu sahih, nomor 230. Anna Utsman radhiyallahu anhu qala, ala urikum wudu'a Rasulillah.
Maukah kalian aku tunjukkan wuduknya Rasulullah? Mau apa enggak? Mau. Summa tawadda'a, lalu Sayyidina Utsman berwudu, nyontoni wudu'in Nabi. Salasan, masing-masing 3 kali. Jelas nggih? Warawal Hakim, meriwayatkan juga Imam Hakim juz 1 halaman 151. Min hadisi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ih, tentang gambaran deskripsi wuduknya Kanjeng Nabi. Piye? Annahu tawadda'a famasaha udhunaihi, bahwa Nabi itu berwudu lalu Nabi mengusap kedua telinganya. Diusap dengan apa? Bimain, dengan air. Air yang mana? Ghairil ma' alladzi masaha bihi ra'sa. Bukan air yang dia gunakan ngusap kepala. Berarti piye? Air baru. Jadi insya Allah model NU sampun bener. Ngusap sirai ping telu, ngusap kupinge ngambil air baru. Perkara wong liya ngono urusane pun. Tapi lek kono sampai bid'ah kene, ya sampean harus berbicara, aja menengae. Sing wis roh dalil kok menengae malah dilaknat. Nggih ta? Idza subba ashabi, jika sahabatku diolok-olok, dikafir-kafirne, dicaci maki. Sapa itu? Munculnya Syiah. Tak ngoten ta? Ngilok-ngilokne sahabat. Wala ana akhiru hadzal ummati awwalaha. Generasi yang terakhir nem-neman, ustad nem-neman nih. Wani ngilok-ngilok ini ulama sepuh. Iku lek cirine Wahabi ta? Halo. Cirine ustad Wahabi ta ngono iki? Maksudnya hadis iki piye? Lek wis muncul Syiah utawa muncul Wahabi dengan ciri Syiah ngelok-ngelok nih sahabat, Wahabi ngelok-ngelok nih ulama salaf, ngono lho. Sembarang-barang bid'ah. Apa anjuran Nabi? Fal yuzhiril alimu ilmah. Wong sing duwe dalil, duwe hujah, duwe ilmu, wajib nunjukne ilmune, wajib ngetokne ilmune. Mboten angsal menengae. Sampeyan menengae wong awam bingung. Suwe-suwe katut di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faman lam yaf'al fa'alaihi laknatullah. Sing menengae gak ngelakoni malah kena laknat. Hanya kalau sudah tua kados kula ya Supandi, carane ngetokne dalil wis ora iso berapi-api malih. Dalil tetep ditokne tapi alon-alon. Sing nom-noman biyen yo ngene-ngene. Sing nom-noman. Sahihkah hadis ini? Qala al-Hafidz Az-Zahabi, apa ini? Apa ini? Sahih. Oh. La yajuzu an yamassal Qur'an illa tahirun wa la yaqra'uhu junubun au haidun. Ora wenang demek Qur'an kuwi kejaba wong sing wis suci. Lan wong jinabat, wong khet ora kena maca Quran. Di luar NU biasanya pun masuk gak duduk yo nyekel Quran, masuk jinabat yo maca Quran. Gak mungkin dia NU fatwa tanpa tanpa dalilnya mana? La yamassuhu illal mutahharun. Monggo madhep mriki rada metenteng didik. Konco-konco di luar NU tahu juga ayat ini. Tapi menurut mereka ayat ini tidak menyangkut mushaf yang di dunia. Itu mushaf yang di Lauhul Mahfud. Jadi menurut mereka
tidak bisa menyentuh Quran suci di Lauh Mahfud itu kecuali para malaikat yang telah disucikan Allah. Nah, karena ayat ini menyangkut Quran yang di Lauh Mahfud, maka ayat ini tidak bisa menjadi dalil tentang boleh tidaknya memegang Quran yang di dunia. Karena ayat ini menyangkut Quran yang di Lauh Mahfud. Paham nggih? Kita jawab. Satu pakai jawabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Fakama annahu la yajuzu an yamassahu wa huwa fil lauhil mahfuz illal malaikatul mutahharun fakadzalika la yajuzu massuhu wa huwa mushafun fid dunya illa unasun mutatahhirun. Lek Quran sing neng Lauh Mahfud ora kena didemek kejaba oleh malaikat yang suci. Lek ngono Quran sing neng donya ya ora kena didemek kecuali oleh orang yang telah bersuci juga, pakai kias. Paham? Nomor 2. Nek cara kula para rawuh, enten kitab sing turah mboten enten mbae nembe rawuh. Nek enten monggo. Niku kelas niki. Oh, nggih. Kapan-kapan tambahi malih. Namung beto 100, Pak. Kula baleni. Ayat itu ada lanjutannya. Pundi lanjutannya? La yamassuhu illal mutahharun. Terus tanzilum mir rabbil. Ayo. Tanzilum mir rabbil alamin. Quran yang sudah diturunkan dari Allah. Lalu sampean kok ngipi menafsiri Quran yang di Lauh Mahfud sih, Mas? Lawang Quran saja menyebut tanzil kok. Quran yang sudah diturunkan. Quran dewe nyebut Quran tanzilun. Quran yang sudah diturunkan. Ngapain kamu ngipi menafsiri Quran yang di Lauh Mahfud? Lek Quran saja menyebut tanzilun mir rabbil alamin, maka yang dimaksud la yamassuhu itu ya Quran yang ada di dunia niki, ojo sing nang Lauh Mahfud. Halo? Ya, paham bener nih? Nyambung lah? Pun. Lalu ada logika-logika nakal, tapi lek enggak dijawab, bocah-bocah iki ya katut. Iki lho Mas, Quran iki kertas, Quran iki ya kertas padha kertas. Bahkan pabrik percetakan iki ya nek Cina. Kenapa mesti diperlakukan sebegitu rupa, begitu dihormati? Wong mek kur kertas. Lek padha kertasé kan yo padha ae, kan ngono. Dengan logika itu tahun berapapun dangu piye. Teng Pamekasan enten ustad non NU teng SD ngomong dipakai alas duduk nggak apa-apa. Kan ngomong nang wong tuane arek-arek SD. Terus arek dipateni karo wong Madura. Nggih ta? Kurang ajar wong iki. Nah, para rawuh, logika lek padha kertase berarti nilainya juga sama. Itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Kula kalih Kyai Supandi ngeten. Niki kula copot kopiahe. Kula telehne kula lebokne jerone sempak kula. Terus sempak kula cepot, kula pasang ning sirahe. Bareng nesu, iki lho padha kaine. Dikamplengi ora monggo yo ngene iki. Bisa diterima apa mboten? Nyun sewu. Lah nggih, kula iki pengen ngehne sampean bahwa ngomong padha kertase ngono iku salah logika. Seperti salahnya sempak mok deleh sirahe Kyai Supandi, kopiahe Supandi mok deleh ning silitmu. Dengan logika jerene padha kaine.
Bojomu menungso, bojone wong kancamu ya menungso. Mas, bojomu tak kumpulane. Wis bojoku kumpulono. Padha logika-logika menyesatkan. Dan sebetulnya nggak perlu kami bahas juga, hanya kadang-kadang anak-anak muda bingung menjawab ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu diakui atau tidak, hati nurani itu mengakui ngeten. Semakin yang dituliskan di suatu kertas itu dawuhnya zat yang semakin mulia, maka nilai tulisan dan kertas itu juga semakin tinggi, semakin mulia. Kula niku angsal napa piagam mboten sae wong tulisane Gus Dur. Dapat penghargaan saking Gus Dur sebagai termasuk penggerak dakwah yang dakwahnya jalan tanpa harus menyakiti orang lain. Terus seminari teng Kidul Kuloi sekitar 5 hektar. Niku muridnya sampun telas doyo, sami mlebet Islam. Terus gerejanya di sebelah barat kira-kira 5 kilo dari situ juga sudah dijual, kula tumbas. Sakniki dadi madrasah. Banyak orang masuk Islam dan anehnya pastur ini kali kula nggih tetep akrab mawon. Namane Romo Agis. Kadang teng griya mangan jagongan. Padahal jemaate wis padha katut mriki. Niku ternyata ngoten niku dapat respect dari Gus Dur men. Yang ini kilo dakwah itu kemanusiaannya oke, keakrabannya juga oke, dakwahnya hasil coro iwak ngono kena iwake ora budek banyune. Nah kula diparingi sarung PHS kali Gus Dur kali piagam. Mboten sae tulisane, tapi bagi saya itu sangat berharga. Ngungkuli luwih berhargane diberi penghargaan Pak RW dengan kertas tinta emas sekalipun. Kenapa? Semakin yang dituliskan itu dawuhnya orang yang tinggi derajatnya, maka nilai kertas itu juga semakin berharga. Opo malih niki dawuhe Gusti Allah. Lah kok terimane dipadakne karo koran yang ngawur. Ngaten. La yamassuhu illal mutahharun. Hadis berikutnya wa alla yamassal qur'ana illa tahirun. Sungguh tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ini potongan hadis panjang tentang tafsilat, rincian hukum potong tangan, hukum rajam, hukum had, hukum jinayat, nisab zakat yang dikirimkan kepada penduduk Yaman ketika itu gubernurnya Mu'ad bin Jabal. Nah, di antara sekian banyak tulisan itu ada aturan nggak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Kalimat yang dikirimkan Nabi kepada penduduk Yaman masuk akalkah? Lalu katanya yang dimaksud Quran itu yang di Loh Mahfud. Lewong Yaman ya Yaman duduk Loh Mahfud. Lapo kok dimaknani Loh Mahfud kadoan. Halo. Jadi ayat maupun hadis itu memang menyangkut Quran yang ada di dunia. La yamassuhu illal mutahharun. Tambahan dari saya, kalau bukan kita umat Islam yang menghormati Quran, adakah kamu berharap Yahudi Kristen akan menghormatinya? Lah ya ora ta. Lelek Yahudi Kristen ndak akan menghormati Quran. Dan delalah dewek juga naudzubillah enggak menghormati Quran pisan.
Lah sopo yang akan menghormatinya? Padahal Injil itu dihormati sebegitu rupa. Wong Kristen nilai arep budal ning nama gereja. Kadang dewek budal tapi iki ngene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Orang jinabat, orang haid tidak boleh membaca Quran sedikit pun. Tentu dengan niat Quran. Kalau enten berita kematian, nggih, enten berita kematian, terus ibu dikandani, ibu ponakan jenengan sedo pas haid, oleh ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niate kan istirja, niate dongane maca donga yang sunat dibaca ketika ada musibah. Ibu-ibu ngeten iki arep numpak pesawat dadak haid, mboten napa-napa maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Pas haid enek kilat bledek rapopo maca subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Mboten napa-napa. Lek niate pancen zikir maca donga. Dene niatmu kaifiyah macamu maca Quran ya ora oleh. Contoh, Bu, ponakamu sedo. Hati. Dadak lek maca ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Iki gak niat dikir wong iki. Ancene niat maca Quran ora oleh. Ngeten. Pun. Kecuali kangge ibu yang hafizah, nek haid seminggu ra maca blas kuwatir apalane lali, monggo diwaca. Nglalar untuk njogo apalan oleh, tapi bukan untuk nambahi setoran apalan. Jadi mbak-mbak yang biasanya haid terus tasik apalan, itu pas haid pitung dinyoi dipolne lek lalaran. Bulan baleni takror niku. Nah, di hari-hari yang suci niku dimaksimalkan untuk setoran. Lek saged ngoten niku 8 wulan 9 wulan selesai, Bu. Putra mantu niku sekitar 8 wulan 9 wulan selesai. Putra kula sekitar 9 wulan selesai. Tak saya SMP kelas 3. Padahal wedok. Sing lanang tambah ora gelem. Ya karepe ngono, kula pengen dadi dokter ya sakarepmu ya. Saniki dadi dokter. Padha manfaate to kangge NU. Bismillahirrahmanirrahim. Natbud du'a ba'dal adzan wa qablal iqamah. Disunnahkannya berdoa setelah azan, sebelum iqamat. Dan kalau doa itu pakai syair, pakai lagu, wong Jawa menamakannya pujian. Ya, terlepas pujian apa-apa jenenge, yang penting sunnah memang berdoa sambil menunggu iqamat. Mana dalilnya? La yuraddu ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak ditolak. Kapan itu? Antara adzan dan iqamah. Sempat-sempat no, kok tambah dilarang.
Berikutnya ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun. Terus fad'u. Doa antara adzan dan iqamat itu diijabahi. Donga emane-emane. Ngoten. Insyaallah ndang hasil. Tapi lek hasil kula nyuwun diulem-ulemi kan. Masih adoh tak paran. Amin. Jadi memang disunahkan menyempatkan doa sebelum iqamat. Nomor 3, ya Umma Rafi', idza qumti ila salati fasabbihillaha asyran. Jika kamu hendak mengerjakan salat, maka bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Subhanallah. Wa hallilihi asyran. Tahlillah kepada Allah 10 kali. La ilaha illallah. Wahmadihi asyran. Tahmidlah kepada Allah 10 kali. Wa kabbirihi asyran. Takbirlah kepada Allah juga 10 kali. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Piye kuwi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten niku sunnah 10 kali sambil menunggu iqamat. Lek ana sing ngarani bid'ah ya lucu wong ana dalile bid'ah. Halo. Lek nang Blitar kali dilagokne Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten niku lek teng Blitar wonten. Kula sambung dengan yang belakang karena berhubungan. Halaman 36. Halaman 36, nomor 10. Amun? Itu Nabi berdoa pakai syair. Artinya berdoa tanpa syair boleh. Berdoa pakai syair boleh, berdoa tanpa lagu boleh, berdoa dengan lagu juga boleh. Wa yarfa'u lan banterake sapa nabi biha kelawan doa-doa 4 bait itu. Banterake apa? Banterake apa? Sautahu ing suarane. Berarti boleh doa dibaca keras pakai lagu lagi. Lateng Jawa ndonga dilagokne banter sambil menunggu qomat niku jenenge pujian. Bolehkah? Boleh. Apa yang dilarang? Ndonga kok pakai lagu? Nabi pernah kok. Ndonga kok dibanter nih? Nabi juga pernah. Ndonga kok milih waktu sebelum iqamat? Ada perintah. Lah ngoten lho. Paham ya? Sampeyan kudu wani ngene. Lek ora wani suwe-suwe pujian yang menjadi ciri khasnya NU suwe-suwe hilang. Pesene Mbah Bisri Samsuri kita harus terus menunjukkan sibghah, karakter, sifat, jati diri, huwiyah sebagai Nahdlatul Ulama. Ngoten niku. Nutup pidato ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu sibghah. Kang kita bersolawat ya ndamel sayyidina itu sibghah. Subuh kunutan itu sibghah. Lek soal hukum ra kunut sah kok wong sunat. Lek soal hukum ra wiritan sah kok wong mek kur sunat. Tapi permasalahannya enggak mek kur berhenti sunat apa enggak. Ini masalahnya orang lain eksis.
Lalu orang NU mendelep itu nggak boleh. Ngono iku. Sibghat Allah wa man ahsan minallahi sibghah. Nggih. Ini pesene Mbah Bisri ngoten niku. Pau kula share teng Gus Salam, matur suwun Kiai. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Niki dawa sak betulnya, kepotong mon. Wa fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnu la ja'uka muslimina wal musyrikuna qad bagau alaina. Ngoten niku panjang. Niki dipotong mawon. Mana doa yang dibaca Nabi? Fa anzilan sakinatan. Donga napa mboten niku? Ya Allah, turunkan sakinah atas diri kami. Wa tsabbitil aqdama illa qaina. Teguhkan keyakinan kami saat bertemu musuh, bertemu lawan. Wa tsabbitil aqdama illa qaina. Niku doa yang Nabi cara membacanya pakai syair, pakai lagu dengan suara keras. Makanya di NU dongo ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Dongo di syair itu boleh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatin minal fitani. Boleh, itu doa di syair no. Nah, kadang-kadang kritikan orang lain nggak ada, doa pakai syair. Jawaban ono mas, sokeh apa lagi mut? Sokeh lah Bukhari Muslim. Jadi sekali lagi, berdoa sambil menunggu iqamat sunnah. Berdoanya biasa boleh, pakai syair boleh. Lalu dinamakan pujian. Ora diarani pujian ya ora paten. Ora masalah. Terus lari-lari menawi pengen kuliah teng Timur Tengah barang, harus sudah mantap dulu ke NU-nya. Lek dereng mantap ke NU-nya wangsul king mriko berubah. Ngoten lho. Kula lek kon pilih fatwanya Kiai Indonesia semacam Bayu Fakih ngoten niku. Napa Kiai Indonesia itu kelebihannya ngerti dalil karena mondok bertahun-tahun, plus ngerti situasi. Ulama Timur Tengah itu kalaupun alimnya sama dengan Kiai Indonesia, kelemahannya nggak tahu kondisi real yang ada di Indonesia. Nggak bisa menfatwakan tentang solusi suatu bangsa yang mereka sendiri nggak tahu tentang kondisi bangsa itu. Ngoten lho. Bukan kami anti Timur Tengah, mboten. Akidahnya oke, Asy'ariyah kami ambil, Maturidiyah kami ambil, wiritannya, rotibnya kami ambil. Tapi kalau bagaimana noto Lamongan, bagaimana noto Turi, sing ngerti ya iki Supandi itu tuh. Lah apa noto-noto ngono njaluk fatwane ning kono cek adohe zaman niku. Paham nggih? Dan itu bukan berarti kami meremehkan mereka, mboten. Wong mereka juga tidak akan istiftah, tidak akan minta fatwa pertimbangan pada ulama kita kok untuk menata pemerintahan mereka. Ngapain zaman kok dadak? Hah? Ngoten lho. Clear ya? Termasuk ngene-ngene iki pujian oleh lek ulama Timur Tengah yo renek ngono yo mesti pancen kono ra usum. Lantang mriki niki langgar cilik sing salat kadang sing duwe langgare karo tanggane siji. Tangga-tanggane si abangan durung salat. Maka perlu alon-alon mengenalkan Islam antara lain lewat pujian. Muslimin muslimat
salat. Ngono iku perlu ning Jawa iku sean. Lah nggih. Lah ning kono wis ora perlu, wis padha 100% Islam. Jadi sekali lagi lek berfatwa tentang situasi ya harus kepada ulama yang ngerti situasi itu. Kula niki remen gawe kelambi ngeten iki asli bikinan anak bangsa. Najan regane murah. Napa? Yang jahit niki ngerti karakteristik bangsa Indonesia, ngerti ukuran tubuhnya orang Indonesia. Wong Indonesia dawa ndeke sakmene, lemune sakmene, lek ukuran L iku sakmene, XL iku sakmene, M iku sakmene, ngono wis ngerti. Ngoten. Tinggi ya pas. Tanpa meremehkan jubah-jubah Arab. Kula malah kirang pas ndamel mriku niku. Kula pesen tukang penjahit sing top teng Arab mriku. Njahite top, kaine top, ukurane sing breset, wong gak tahu kondisi saya kok. Ngertos nggih? Panganan niku kula luwih remen-remen golangane terong, soto, bebek goreng. Ngono iku rebung. Apa iku seneng Kota Lamongan apa jenenge? Sego boranan. Wis ngono-ngono iku ae. Niku meskipun dikritik kadar gizinya kurang, nutrisinya kurang, meskipun nutrisinya gizinya kurang, nyatane wetengku enggak jebrot, ya enggak mules. Sementara makanan-makanan asing, hamburger, pizza hut, sing wopo loh macam-macam, mungkin mereka bisa klaim ini lebih bergizi, nutrisinya lebih tinggi. Tapi yang pertama kesakku jebol, wong regone larang, terus wetengku ya mules. Masuk ngeten. Perawan Arab, Mesir, Turki, Libanon ini wayu-wayu. Tapi sampean ya ora usah kepingin. Ngeten. Sampean realistis mawon, golek ya perawan-perawan turi. Perawan pucuk. Sitot Lamongan Kota tikung bedeket. Ngene ku ae. Karang Binangun. Mayong. Saapi-apike perawan Turki, saapi-apike perawan Libanon satunggalane. Iku ra iso cocok karo nggonamu. Dijak ngarit. Dijak matun, dijak ndadake diajak teplok tambak ya tambah masuk angin. Nah perawan Jawa, perawan Lamongan ini senajan rapate ayu, wong sampean yo rapate ganteng toh. Tapi pas ngoten lho. Sekirane sirai sampean ukuran 6, aja tuku kopiah ukuran 10. Nggih. Lek sirahmu cilik ukuran 6 ya tuku kopiah iku ukuran 6 ae. Halo. Sembarang kok serba luar negeri. Termasuk saya dari semua harokah-harokah ini. Ada harokah Salafiyah, ada harokah Nahdiyah, Nahdlatul Ulama, ada harokah Syiah, ada harokah Tahririyah, Hizib Tahrir, ya, ada harokah Ikhwanul Muslimin teko Mesir. Terlepas itu benar apa salah, saya segera memutuskan yang tak pilih NU. Kenapa? Ini asli produk dalam negeri, dibikin desain oleh orang yang tahu kondisi bangsa ini, dan nyatanya berjalan hampir 100 tahun juga enggak konflik.
nggak bermasalah dengan warga, nggak bermasalah dengan bangsanya sendiri. Sementara gerakan-gerakan teko luar negeri, meskipun katanya paling ideal, paling top, paling sokih, paling apalah, paling sunnah, itu didesain oleh orang oleh orang asing, oleh orang Arab, yang pencetusnya pimpinannya itu nggak tahu blas. Neng Lamongan iku ono apa ya ora roh, neng Bali ku ono apa ya ora roh, neng Papua ono apa ya ora roh. Nggak mungkinlah nasib bangsa itu diserahkan pada pikirannya seorang Mesir, seorang Saudi untuk mendesain kehidupan bernegara, padahal mereka nggak tahu blas tentang kondisi bangsa. Kenapa merasuki NU? Jawab kula, cintailah produk-produk Indonesia. Ini asli produk dalam negeri. Kenapa NU? Cintailah produk-produk. Wal waqi' yadullu dzalik. Realitas menunjukkan hal itu. Teori-teori gerakan mereka berguguran, bertumbangan di Timur Tengah, hancur. Nggih wis hancur tumbang di sana kok sik diimpor neng kene. Kok cek budune sing impor. Ndilah lah ya ana sing gelem bandani. Adillatu wujubil Fatihah ma'al basmalah fis salat. Iki mengke sampai halaman 26. Dalil-dalil tentang wajibnya Fatihah harus disertai basmalah. Shallaitu khalfa Abi Hurairah. Saya salat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqara'a, lalu Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata cara ngimaminya pakai bismillah. Tsumma yaqulu, kemudian Abu Hurairah dawuh, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan. Demi Allah yang mana diriku ada di tangan kekuasaannya, sungguhlah aku la asbahukum, orang yang paling menyerupai di antara kamu. Apa nih sing nyerupai? Salatan, salate. Menyerupai dengan salatnya siapa? Bi Rasulillah, dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang cara ngimamine paling mirip Nabi itu Abi Hurairah. Cara ngimaminya pakai Bismillah, bulughul maram. Jelas nggih? An Anasin radhiyallahu anhu annahu setuhune Anas suila ditanya an qiraati Rasulillah, ditanya tentang bacaan Fatihahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan, adalah bacaan Fatihahnya Nabi itu panjang-panjang. Summa qara'a, lalu Nabi membaca, gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pakai bismillah, riwayat Imam Bukhari. Buka halaman 38, nomor 25. Halaman 38 nomor 25. Panggih? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil basmalah, bahwa Kanjeng Nabi itu juga mengeraskan bacaan basmalahnya. Itu loh. Clear? Sahih apa enggak iku? Iku lho deloken sahih apa enggak iku? Bukhari 3451. Tak jaluk imam-imam NU sing teges. Nek kula teges, dan karena mereka butuh, akhirnya meskipun saya tegas mau. Peristiwa
ini ngimami teng Masjid Muhajirin dekatnya perapatan ITN. Untuk kuliah subuh. Saya nanti pakai kunut, lek enggak pakai kunut saya enggak budal. Nggih Nabi, nggih Ustaz. Mari sholat tak jak wiritan sik. Lek ora oleh wiritan aku ra budal. Lapo ngeboti bisa roh 500.000 kelangan wiritan, kelangan kunut. Ha mending kula ngimami teng pondok ae ora kelangan wiritan, ora kelangan kunutan. Ngoten. Wong duwe sakmono ae. Akhire nggih Pun. Nah, selesai acara biar pengajian kula tangklet teng Pak Jihari iki jamaah kula NU tapi nggih nderek teng mriku. Piye wong-wong tak kunuti akeh ora sing amin-amin. Meh kabeh iki. Asline niku gelem mawon. Asline NU. Lah betul kok. Wiritan nggih purun. Nah yang sangat menguntungkan nih situasi sekitar pondok kula pandemi kula wingi, masjid yang non NU kathah sing tutup. Akhirnya wargane krana pengen tetep Jumatan teng pondok. Nah, kula sumerep, oh iki jamaah kono kula sumerep. Kula intihazul furson. Ini kesempatan emas bagi saya untuk menggait hati mereka. Jadi kadang-kadang nih mantun Jumatan diparingi dahar dan sekali lagi kula khutbah 5 menit ngoten niku. Ternyata mereka seneng sekali khutbah mung 5 menit mari ngono oleh mangan. Nah, yang setelah masjid mereka dibuka, tak pikir mereka kembali ke masjid mereka. Mboten, Bun. Cantol. Nggih. Wong nggen kula buyar mriku durung azan. Durung dimulai. Melok kene ae. Alhamdulillah. Terus mereka kan senengane iki diwehi dalil. Jadi kula khutbah 5 menit nggih ngetokne dalil 2, 3, 4. Kadang-kadang maro-maro hadirin rahimakumullah, kita semua kepingin doa itu diijabah Allah. Bagaimana cara doa supaya lekas diijabah oleh Allah? Tawassul. Tawassul itu begini. Terus kita sampaikan yang Bukhari 1009, 1010 juga di Bulughul Maram barang niku. Ini masuk Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman piro lali. Pun ngeten. Kula bahas rodok detail tentang basmalah. Dalil bismillah niki wau. Jelas toh? Dalil mereka yang enggak pakai basmalah. Satu alasan mereka itu begini. Syarat suatu ayat atau surat bisa dicantumkan dalam mushaf dan diyakini sebagai bagian dari Al-Quran, itu syaratnya kalau mujma' alaih, qat'i, enggak mukhtalaf. Sementara keberadaan basmalah itu enggak mujma' alaih, tapi mukhtalaf. Ada yang mengatakan pakai bismillah, ada yang mengatakan enggak pakai bismillah, berarti khilafiyah. Kalau khilafiyah ya sekalian jangan dianggap bagian dari Al-Quran. Ini alasan mereka. Terus kula jawab, khilafiyah lek zamane kon. Zaman biyen-biyen, zaman Nabi, zaman sahabat enggak ono khilafiyah. Nabi ngutus Zaid bin Sabit, sing kutabul wahyi tukang nulis wahyu. Tulisan, itu tulis sak bismillah. Zaman Abu Bakar, Quran dibendel jadi satu mushaf. Yo ditulis berikut juga ditulis bismillah. Zaman dulu orang enggak berselisih pendapat tentang bismillah, saking konai sing rewel. Halo. Terus ngeten malih.
Jawab saking kita. Dulu Kanjeng Nabi itu ndamel aturan la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Hei sahabat, sing sekirane duduk Quran aja ditulis. Khawatir campur-campur. Nah, karena ada aturan jangan nulis yang bukan Quran, makanya mushaf Abu Bakar, mushaf Utsman itu murni Quran nyel, Quran tok. Nama surat tidak ditulis, karena nama surat itu bukan Quran. Lafadz amin ya ora ditulis, karena lafadz amin bukan Quran. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim mengawali surat Taubat iku ya ora ditulis, karena ta'awud itu bukan Quran. Tapi sejak zaman mushaf Abu Bakar, mushaf Utsman, jenenge bismillah itu ditulis di awal setiap surat, kecuali surat Baroah. Andai sahabat meyakini bismillah enggak termasuk Quran, mestine bismillah wis nasibe wis dibusek. Seperti tulisan-tulisan yang itu tadi juga dibusek lantaran kena aturan Nabi, hei yang bukan Quran jangan kamu tulis. Nyatanya bismillah tetap ditulis. Berarti para penulis wahyu itu berkeyakinan bismillah bagian dari Al-Quran. Terus madhab Hanafi, bismillah itu diturunkan sekedar untuk menjadi pembatas antara surat satu dengan yang lain, bukan bagian dari surat itu. Nah, monggo terserah, itu hanya anggapan. Tapi tirasukulo kapling nggih. Niki kapling terus ono pagere, kapling ono pagere. Pagere berfungsi pembatas antara kapling satu dengan yang lain. Ada pemiliknya apa enggak pagere? Apa tak bertuan? Prek proso kula pager iki imane kene wa imane kene. Nek pager iki nek kene, pager iki nek kene, pager niki milik ini, pager ini. Meskipun pembatas tetap ada pemiliknya. Bismillah sebelum qul a'udzu birabbin nas itu memang berfungsi sebagai pembatas, tapi juga ada pemiliknya. Bismillah itu miliknya surat An-Nas. Benar loh. Halo. Terus bagaimana riwayat Imam Bukhari? Sahabat mengatakan saya makmum pada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua memulai bacaan dengan alhamdulillah. Koyok-koyok enggak pakai bismillah. Ngeten para rawuh. Di hadis Bukhari juga Nabi itu janji kepada Abi Sa'id Rafi, ya Aba Sa'id Rafi, wahai Abu Sa'id, engkau mari jamaah kontak wurui surat sing paling agung. Jok kesusu mulai. Selesai jamaah ditagih Nabi, tirose badhe murui surat Quran yang paling agung. Apa kata Nabi? A'dhamu suratin fil Quran, alhamdulillah. Seagung-agung surat dalam Quran itu alhamdulillah. Apa itu maksudnya? Hiya sab'ul masani. Ayatnya ada 7. Wal Qur'anul azim alladzi utitu. Dan dia adalah Quran paling agung yang dianugerahkan pada saya. Nopo yang dimaksud surat paling agung? Surat Fatihah yang oleh Nabi sesekali enggak disebut dengan Fatihah atau dengan Ummul Quran atau dengan Ummul Kitab, tapi sesekali oleh Nabi dinamakan dengan surat Alhamdulillah. Nah, lek ono sahabat, aku mas makmum neng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kabeh memulai bacaan dengan Alhamdulillah, maksudnya memulai bacaan dengan surat Alhamdulillah, nama lain dari surat Fatihah. Jadi ngene tafsirane. Saya makmum pada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya memulai bacaan dengan surat Fatihah, tidak dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ngono lho. Paham? Dene kaifiyah carane maca surat Alhamdulillah, carane maca surat Fatihah
yo tetap diwaca dengan bismillah, wong itu hadis Bukhari juga. Clear? Nek jenengan pahami ngeten iki, enggak ada satu dalil pun yang kamu buang. Nek sampean pahami, Mas sampean kok enggak bismillah, iki aku melok hadis iki. Mereka semua mengawalinya dengan alhamdulillah, enggak usah bismillah. Kalau itu tok yang kamu pegangi, maka hadis Bukhari yang menyatakan diawali dari bismillah kamu buang. Hadis Bukhari yang mengatakan Nabi bismillah diwaca banter juga kamu buang. Padahal sebetulnya masih bisa dicari titik temu, dan kalau itu bisa nggak perlu membuang dalil. Nah, berpikir beristimbat sampai berakibat membuang dalil itu nggak baik. Sebab Quran wanti-wanti tenan, apapun yang datang dari Rasulullah ambil semua, jangan ada yang dibuang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Napa bae se asareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anya toreh kalak kebih. Apa iki? Gak nyaut belas. Pak Supandi nyaut. Derem. Ajaran apapun yang disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua, terima semua. Nah, supaya enggak ada hadis yang dibuang, pahamilah surat alhamdu, bukan bunyi alhamdu tanpa bismillah. Clear? Enten logika embongan teng Malang mriku. Ustadz ngoten niku ceramah teng musola Salsabila. Terus ngoten niku enggak perlu baca bismillah itu. Ngoten niku. Lah ketemu wong kampung, wong embongan takon ya sak. Ustadz tanya, silahkan. Saya usul. Ayo tulisan bismillah di awal setiap surat itu dirobek semua mawon Ustadz. Dibuang aja. Loh kenapa? Lah untuk apa ditulis kalau nggak boleh dibaca? Ya jangan dirobek, ya dibacalah. Cek ono gawene. Ini logikane wong embongan. Dan secara umum di luar baca Quran itu, Nabi itu menginstruksikan mbok lek ngawali barang api-api itu diawali dengan bismillah. Lek ora diawali dengan bismillah barokah titik. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar. Gitu? Setiap perkara yang baik enggak diawali dengan bismillah, barokah dikurangi. Lho iki maca Quran kok enggak katik bismillah. Pun kula kinten cekap semonten, saya enggak tahu model pengajiannya yang bulan depan model ngeten iki. Nek karep kula materi bersambung kajian temporernya punya saya. Lah nggih, tapi rodok gampang menjenuhkan. Mboten napa-napa nggih. Yang penting pulang dapat ilmu gitu loh. Ya. Mungkin di model ceramah ngalor ngidul oleh rame detok ae. Oke, hubungan malih. Nggih. Kirang pinten bukune kula mengke nyuwun di untuk bulan depan. Ada 20? Oh nggih pun. Nggih. Ibu yang menerima itu bisa baca Arab, artinya baca Arab. Enggak. Yes, pokoknya sama maca Arab ngoten mawon. 50 nggih. 50 cekap.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina wardu anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'aizzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العوج زال ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.